Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-10 di triwulan ini kita belajar tentang spiritualisme terungkap. Saya akan membahas tentang keadaan orang mati berdasarkan Alkitab. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya memulai yang pertama dari Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam. Debu tanah ditambah nafas ke dalam hidungnya sama dengan makhluk yang hidup. Inilah rumus kehidupan. Debu tanah ditambah nafas sama dengan kehidupan. Kemudian saya coba membandingkan dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Ketika manusia mati disebut debu kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Maka dalam sebuah rumus, debu tanah minus roh, dalam arti tanpa roh, itu sama dengan kematian. Inilah rumus kematian. Nah, dari dua ayat ini kita melihat ada perbedaan. Perbedaannya ada pada kata nafas dan kata roh. Nafas dengan roh ini apakah berbeda? Apakah bertentangan? Yang mana yang benar? Kejadian 2 ayat 7 atau Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7? Saya coba membandingkan dengan Ayub 27 ayat yang ketiga. Ketika Ayub menyatakan, ketika nafas masih ada padaku dan roh Allah ada pada lubang hidungku. Maka dalam hal ini, Ayub sedang menyatakan bahwa nafas itu sama dengan roh. Maka Kejadian 2 dan ayat 7 dan Pengkhotbah 12 ayat 7 itu sebenarnya tidak bertentangan. Baik nafas maupun roh itu sama. Jadi orang yang sudah mati, tubuhnya kembali ke tanah, dan nafas atau roh kembali kepada Tuhan. Nafas atau roh ini tidak bisa bergerak, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Tapi ini hanya sebuah kuasa yang membuat tubuh ini menjadi hidup. Ini hanya hakikat kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Jadi ketika berpisah dengan tubuh, sudah tidak ada lagi kehidupan. Baik tubuh tidak bisa bergerak, roh atau nafas tidak bisa bergerak. Jadi Alkitab memberikan pandangan kepada kita tentang bagaimana orang yang sudah mati itu. Nah, sekarang kita lihat keadaan orang mati berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, Perjanjian Lama. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 menyatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Kemudian Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Orang mati maksudnya binasa. Mazmur 115 ayat 17. Orang mati tidak dapat memuji Allah. Mazmur 6 ayat yang ke-6. Orang mati tidak ada ingatan kepada Allah. Jadi jelas Perjanjian Lama menyatakan bahwa orang mati itu memang tidak tahu apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernyanyi. Kemudian dalam Daniel 12 ayat 2, di sini menyatakan tentang orang mati itu seperti orang tidur yang suatu saat nanti akan bangun untuk memperoleh hidup kekal atau mati kekal. Jadi dalam kitab Daniel 12 ayat 2 ini menyatakan tentang orang mati itu tidur, tapi tidur panjang yang suatu saat akan bangun atau bangkit untuk memperoleh upahnya. Inilah pandangan dalam Perjanjian Lama tentang keadaan orang mati. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Beberapa ayat saya bagikan. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, ketika Lazarus mati, Yesus menyebut Lazarus itu tidur. Jadi istilah ini muncul lagi. Ini sama dengan Daniel pasal 12 ayat 2, ada kata tidur yang suatu saat akan bangun. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 54. Orang-orang yang mati itu suatu saat akan dibangkitkan untuk memperoleh upahnya dalam keadaan yang lebih baik. Jadi ada pernyataan kebangkitan. Kemudian Yohanes 5 ayat 28 dan 29, ada kebangkitan untuk orang mati. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Perjanjian Baru menekankan tentang orang mati itu sama seperti orang tidur yang suatu saat akan bangun, dan menekankan tentang adanya kebangkitan bagi orang mati. Maka jelas di dalam Alkitab menyatakan tentang bagaimana keadaan orang mati. Pandangan-pandangan pada zaman ini tentang keadaan orang mati, di mana orang mati itu katanya arwahnya bergentayangan, bisa menakut-nakuti orang, bisa datang ke rumah, dipatahkan oleh Alkitab. Karena Alkitab menyatakan orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Kemudian pandangan tentang orang mati, rohnya langsung ke sorga atau langsung ke neraka juga dipatahkan oleh Alkitab. Karena yang langsung kembali ke sorga itu nafas, roh, hanya hakikat hidup saja yang tidak bisa bergerak. Jadi dalam hal ini kita mendapatkan pandangan tentang keadaan orang mati. Nah, kemudian kenapa sekarang di zaman modern ini ada banyak pandangan-pandangan yang seperti tadi? Jawabnya, karena ada ajaran palsu yang datangnya dari setan. Itulah yang disebut dengan spiritualisme pada saat ini. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana kita untuk tidak tertipu dengan ajaran palsu seperti ini?
maka kita harus berpegang teguh pada Alkitab sebagai kebenaran. Alkitab sebagai firman Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, ajaran yang benar tentang keadaan orang mati. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.